Apa yang dikatakan George Bush, apa yang disaksikan oleh dunia hari ini tentang Sungai Efrat dan Gunung Emas dalam perut bumi Irak, ini mengungkap tentang hadis Nabi 1400 tahun lebih yang lalu. Allahu Akbar. Bapak mau bertanya tentang apa? Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian mengikuti gaya budaya Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka melakukan hal yang paling tercela dan memalukan, kalian ikut melakukannya. Umar berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, qala faman? Lihat hari ini Pak, maka apa dikatakan Nabi SAW? Hari ini sejak Muhammad bin Salman menguasai urusan di Arab Saudi, Arab Saudi sudah menjadi negara sekuler liberal. Betul tidak? Ratusan bioskop diresmikan di Arab Saudi, kafe-kafe, diskotik-diskotik, klub-klub malam, dan yang paling kontras adalah konser-konser musik raksasa di kota-kota besar mereka lakukan, dengan menghadirkan penyanyi-penyanyi dalam dan luar negeri berlenggak-lenggok bergaya-gaya sambil tos-tosan meminum khamar. Wanita-wanitanya masuk bercadar, sampai di dalam mereka lepaskan cadarnya, pakai baju you can see, menari-nari seperti orang kesurupan. Ini yang terjadi hari ini, wahai hamba-hamba Allah. Maka tidak akan terjadi kiamat sampai kamu menyaksikan peristiwa demikian. Apa yang mau kita bantahkan tentang ini? Tidak ada. Maka seharusnya yang harus kita lakukan hari ini adalah apa yang mesti kita benahi pada diri kita. Sementara ujian kita semakin berat dan semakin besar. Bapak Ibu silakan mau tanya masalah apa saja, saya jawab berkaitan dengan akhir zaman. Saya jawab, saya sampaikan fakta-faktanya. Sekarang Raja Salman, orang terkuat yang selama ini membentengi dan melindungi Raja Salman adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fakhar. Baru saja dibunuh tanggal 28 Oktober kemarin, September, 28 September kemarin, hari Sabtu Pak. Dia dipanggil, diundang oleh kawannya datang, terjadi pertengkaran, lalu baku tembak dan meninggallah beliau. Bapak tahu, orang ini, Maijen Abdul Aziz Al-Fakhar ini adalah orang yang terkuat, James Bond-nya abad 20. Paling pintar, paling jenius, paling loyal dengan keluarga kerajaan. Dan beliau telah mati ditembak. Selama ini yang melindungi Raja Salman adalah beliau. Secara kasat mata ya, secara hitung-hitungan dunia adalah beliau. Yang merancang mengganti 30 orang pengawal Raja Salman yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk mendampingi si ayah menuju ke Mesir, diganti oleh Maijen Abdul Aziz Al-Fakhar ini. Kenapa? Dia mengendus adanya upaya pembunuhan terhadap Raja Salman. Dia ini memang tajam Pak, instingnya sangat tajam sekali. Tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia. Raja Salman yang tua renta dan sudah kesakitan rawan untuk dihabisi. Sementara ada 3 putra atau 3 pangeran yang akan saling bersaing ketat memperebutkan kekuasaan. Pertama, calon raja yang gak jadi, Mut'im bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah yang dulu. Yang kedua, yaitu Muhammad bin Salman, Menteri Pertahanan dalam negeri. Yang ketiga, Khalid bin Abdullah. Ini orang memiliki militer masing-masingnya dan kekuasaan. Nabi berkata nanti akan berkelahi 3 orang calon penguasa Mekah Madinah. Yaqtatilu inda kanzikum salasah. 3 orang ini saling membunuh-bunuhan, saling kelahi, saling berantem untuk memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Wala yasiru ila ay wahid minhum. Tidak satu pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah Arab Saudi, tidak. Karena yang akan memimpin Mekah Madinah saat itu, kata Rasulullah, adalah keturunan kandungku, Imam Al-Mahdi. Masya Allah, ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini Pak, saya berani mengatakan 96%-nya sudah muncul. Bahwa Imam Mahdi sebentar lagi insya Allah akan memimpin kita semua. Aslinya bagaimana? Allahu a'lam. Kenyataannya nanti bagaimana? Allahu a'lam.
yang saya mampu hanya menjelaskan tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi. Dialah yang akan mempersatukan umat ini kembali di akhir zaman. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di tubuh gerakan-gerakan Islam manapun, ini bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Memang tidak bisa dielakkan, tidak akan bisa dielakkan. Yang penting jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling bunuh-bunuhan. Jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling benci-membenci, kutuk-mengutuk, jatuh-menjatuhkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi lah yang akan mempersatukan mereka semua kembali. Kalau melihat kepada tanda-tanda ini, seharusnya usia beliau sekarang ini sudah mendekati usia untuk dibaiat di depan Ka'bah. Salju sudah turun di Arab, Arab sudah kacau, ya. Kemudian pertengkaran dan perseteruan di tubuh keluarga kerajaan hari ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kita hanya tinggal menunggu besok ini Raja Salman meninggalnya, apakah dengan cara dibunuh atau cara normal. Perhatikan itu. Yang kedua, terjadi tidak gempa-gempa di Arab Saudi dan sekitarnya. Yang ketiga, apakah jamaah haji dan umroh terhalang nggak untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci? Sebab kalau sudah terjadi pertengkaran di tubuh keluarga kerajaan, keamanan dijamin tidak akan bisa lagi ditanggung. Maka airport pasti ditutup untuk orang-orang dari luar yang ingin umroh dan haji. Rasulullah berkata, di akhir zaman nanti ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang Nabi maksud adalah ketika terjadi perkelahian di antara tubuh anggota keluarga kerajaan demi perebutan kekuasaan. Nah, kata Rasulullah, yang akan memimpin kembali adalah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, apabila kita melihat semua ini, semuanya sudah terjadi. Tinggal menunggu ada sosok orang beriman yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam dibunuh. Saya tidak tahu siapa orang ini kira-kira. Seluruh dunia mencintai sosok ini. Sosok ini berjasa besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kematiannya dengan cara dibunuh. Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Marah para malaikat. Seluruh malaikat di langit marah dengan kematian orang yang berjiwa mulia itu. Hadis ini sahih. Nafsud zakiyah, kata Rasulullah. Saya tak tahu orang ini siapa, tapi kata Rasulullah, setelah dibunuhnya dia, maka orang-orang digemparkan dengan berita Al-Mahdi sudah dibayat di depan Ka'bah. Manusia yang beriman pun berbondong-bondong untuk berbayat dengan Imam Mahdi. Nah, siapa orang yang ini? Allahu a'lam. Hanya sedikit gambaran dari saya yang bodoh dan lemah ini. Yang pertama yang saya lihat ya, standarnya internasional dan dia dicintai oleh orang beriman. Yang pertama, Zakir Naik. Oleh pemerintahan India, dia ditarget untuk dibunuh. Alhamdulillah, Perdana Menteri Malaysia pasang badan untuk melindungi beliau. Kalau sebab Najib yang menang kemarin, maka diserahkanlah Zakir Naik ke tangan India. Yang kedua, yang punya peluang untuk dibunuh juga, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh Sisi dituntut agar dia bisa ditangkap hidup atau mati. Siapa yang bisa membunuh Al-Qaradawi, maka diberi sekian miliar. Sementara Al-Qaradawi termasuk di antara penggerak dan pemersatu ulama seluruh dunia. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang ketiga yang punya kans untuk dibunuh karena dia punya pengaruh besar bagi Islam. Yang ketiga adalah Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari ini. Keberadaan beliau juga sangat menggerahkan bagi PBB. Amerika sampai jengah dengannya. Yahudi Israel ketar-ketir dengan sepak terjangnya, dan beliau tidak ragu-ragu untuk berbuat dan bertindak demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Beliau ditarget. Apakah beliau orang yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang keempat, ini dia, pencinta ulama, pelindung sunnah, yang ketika dia menjabat walaupun hanya setahun 2 tahun, tetapi masa jabatannya dipakai semaksimal mungkin untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, Raja Salman, yang sekarang sudah ditelingkungi oleh anaknya sendiri. Apakah ini orangnya akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang kelima adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang membuat gebrakan besar dan menginspirasi kebangkitan Islam seluruh dunia. Sekarang ada di Mekah, Habibuna Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam.
Saya serahkan seluruh ilmunya kepada Allah. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali. Yang pasti bukan Ustaz Adi Hidayat, bukan Ustaz Abdul Somad, bukan ustaz-ustaz lokal kita, ya. Karena sifatnya harus mendunia. Dan untuk orang-orang yang saya sebut tadi itu, ini adalah yang saya kenal. Mungkin Ustaz kita, Ustaz Jultisan Bakhtiar lebih kenal lagi siapa yang lebih luas dan pengetahuannya, pengaruhnya bagi dunia Islam dahsyat. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita lihat sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, apa kata Rasulullah? Jika itu terjadi, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ini asarnya, bahwa kemunculan lelaki yang akan memimpin umat ini di akhir zaman dari keturunan kandungku di akhir zaman itu Al-Mahdi, kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tahun 1981 di Jazirah Arabia terjadi 2 kali gerhana 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Sementara Rasul berkata Al-Mahdi nanti dibayat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. 40 tahun. Tentu saja itu hitungannya Hijriyah menurut Rasulullah, ya. Hitungan Islam. 1981 sudah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Maka yakinlah para ulama peneliti hadis akhir zaman bahwa 1981 Al-Mahdi tersebut telah lahir. Kalau begitu sekarang 2019. Sudah berapa usianya sekarang? Sudah 38 tahun hitungan Masehi. Secara Hijriyah umur beliau sekarang sudah seharusnya 39 tahun. Sementara dia dibaiat di usia 40. Berarti 1 tahun lagi Ustaz. Mungkin. Allahu a'lam.